Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Airsya Sabrila, NPM 21811010141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil presentasi dari kelompok 12 mengenai kecerdasan. Pengertian pendidikan dan kecerdasan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta etika dan moral. Sedangkan kecerdasan adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, keupayaan untuk berpikir di dalam situasi yang kompleks, dan kebolehupayaan untuk penyelesaian masalah. Pendidikan dan kecerdasan menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dan dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Sedangkan menurut David Wechsler, kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut pemikiran otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri. Kecerdasan emosional ini juga mengajarkan dan menanamkan rasa simpati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi perasaan sedih atau gembira. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang melibatkan batin individu dan jiwanya, dan kecerdasan spiritual lebih berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan yang lebih bermakna. Yang keempat, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Kelima, kecerdasan intrapersonal, yaitu merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya, dan menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Hubungan kecerdasan dengan pendidikan. Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki intelligence quotient atau IQ yang tinggi. Jadi, hubungan pendidikan dan kecerdasan ini di mana akan menentukan seseorang dalam bersikap, terutama berinteraksi dengan orang lain, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan sehari-hari, dan di pendidikan kita lebih diajarkan dalam membentuk karakter dan etika kita. Selanjutnya, hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar. Dan juga kecerdasan emosional sama pentingnya dengan intelektual. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi artinya memiliki kemampuan, yakni kemampuan untuk mengontrol emosi, bersikap empati, memiliki keterampilan dalam hubungan sosial, dan memecahkan masalah. Kemudian, faktor kecerdasan dalam meimbangi pendidikan. Faktor internal itu ada genetik, kesesuaian gaya belajar, nutrisi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.